Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kalau dari Vietnam, Sintayong masih optimis dengan sepak bola Indonesia. Usai tumbakan Garuda striker Vietnam Jumawa. Media Thailand sebut Vietnam calon kuat juara Piala AFF 2022. Kalau dari Vietnam, Sintayong masih optimis dengan sepak bola Indonesia. Usai laga, Sintayong mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan untuk membawa Indonesia terbang tinggi. Meski begitu, dia tetap optimis dengan masa depan sepak bola di Indonesia. Lebih lanjut lagi, pelatih asal Korea Selatan itu belum ingin membeberkan faktor yang membuat timnya kalah dari Vietnam. Sintayong ingin lebih dulu menganalisis pertandingan tersebut. Sintayong salahkan regulasi, wasit hingga lapangan stadion. Sintayong kembali gagal membawa timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF. Usai pertandingan, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut soal kondisi lapangan di Stadion Maidin jadi faktor yang membuat pemain timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Apa yang dikatakan oleh Sintayong soal lapangan di Stadion Maidin memang ada benarnya, di mana kondisi rumput di markas Vietnam tersebut sangat buruk. Namun sebagai pelatih dengan catatan mentereng termasuk menjadi nahkoda Korsel di Piala Dunia 2018, harusnya Sintayong punya strategi jitu untuk mengatasinya. Sintayong sendiri memang kerap mengeluarkan alasan non-teknis saat timnas Indonesia gagal meraih prestasi saat ikut kompetisi. Seperti saat dipecundangi Vietnam 4-0 di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Al Maktoum UEA pada 7 Juni lalu. Sintayong menunjuk hidung wasit sebagai biang kekalahan timnas. Tak hanya soal wasit, Sintayong juga sempat salahkan soal regulasi Piala AFF, yakni saat timnas Indonesia U19 tersingkir ke babak semifinal Piala AFF U19 2022. Netizen kritik pemain timnas Indonesia yang tak bisa passing. Kegagalan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF edisi kali ini membuat netizen gemas dan kecewa dengan permainan skuad asuhan Sintayong. Utamanya netizen menyoroti passing atau operan yang dimainkan Garuda pada laga Vietnam versus timnas Indonesia. Umpan-umpan beberapa pemain timnas Indonesia dinilai tidak berkualitas. Meski tidak spesifik menyebut nama pemain, tapi netizen kecewa dengan passing timnas Indonesia yang tidak akurat. Alhasil masalah passing yang buruk menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Sulit cerna kekalahan timnas, Sintayong butuh waktu merenung. Timnas Indonesia harus merelakan mimpi untuk menjuarai Piala AFF 2022 usai ditaklukkan Vietnam di babak semifinal pada leg kedua. Atas kekalahan tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku masih tak habis pikir dengan kekalahan skuad Garuda. Gosin pun mengaku bahwa dirinya masih membutuhkan waktu untuk merenung guna mendapati jawaban atas kekalahan menyakitkan tersebut. Sintayong mengaku tidak bisa secara instan melakukan penilaian dan evaluasi usai pertandingan itu berakhir. Usai tumbakan Garuda striker Vietnam Jumawa. Penyerang Vietnam Nguyen Thanh Linh puas bisa mengantarkan skuadnya mengalahkan timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF pada Senin kemarin. Selain mengapresiasi tim, ia juga tak segan memuji dirinya sendiri bahwa memang sedang dalam performa bagus dan percaya diri. Ia pun dengan yakin mengatakan ingin kembali menjadi yang terbaik di turnamen 2 tahunan ini. Nguyen Thanh Linh sendiri untuk sementara memimpin daftar top skor Piala AFF 2022 dengan 5 gol bersama penyerang Thailand Terasil Dangda. Doan Van Hau sebut Mark Locke aktor Twitter. Pada laga kedua, Doan Van Hau beberapa kali terlibat cekcok dengan Mark Locke. Back sayap timnas Vietnam Doan Van Hau sendiri itu lantas menghina Mark Locke pasca membantu negaranya membungkuk timnas Indonesia di leg kedua ini. Van Hau menuding Mark Locke kerap bersandiwara layaknya seorang aktor Twitter. Vietnam diguyur bonus miliaran usai melenggang ke partai final. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengguyur tim nasional mereka dengan nominal uang 1,5 miliar dong atau setara dengan 996 juta rupiah usai menyingkirkan timnas Indonesia di semifinal. Padahal sebelumnya pada pertandingan tandang semifinal leg pertama 0-0, Vietnam juga telah mendapatkan bonus sebesar 500 juta Vietnam dong. Media Thailand sebut Vietnam calon kuat juara Piala AFF 2022. Melihat statistik timnas Vietnam sepanjang turnamen, media Thailand Thairat menyebut The Golden Star Warriors merupakan calon kuat juara. The Golden Star yang berhasil melenggang ke partai final tanpa sekalipun kebobolan dari fase grup hingga semifinal, membuat media Thairat menilai itu merupakan statistik mengerikan yang digoreskan oleh Doan Van Hau dan kolega. Media Thailand itu pun lantas melihat Vietnam sebagai calon kuat juara Piala AFF edisi kali ini. Andai Vietnam mampu mengamankan gelar juara, maka ini akan menjadi mahkota ketiga bagi mereka. Usai laga semifinal, media Vietnam soroti hubungan Park Hang-seo dan Sintayong.
Park Hang-seo dan Shin Tae-yong merupakan dua pelatih asal Korea Selatan yang menjadi rival di Piala AFF 2022. Hubungan keduanya pun tampak dingin meski dulunya pernah bersahabat. Nah, ketika timnas Indonesia kalah 0-2 atas Vietnam, hubungan kedua pelatih ini pun tampak masih dingin. Mereka menyebut berakhirnya pertandingan tidak menyurutkan ketegangan di antara keduanya. Mereka berjalan satu sama lain tapi tidak saling menatap, berinteraksi atau berjabat tangan. Jordi Amat kena nyinyir media asing. Tim Merah Putih kalah 2 gol tanpa balas atas Vietnam. Salah satu pemain yang kemudian kena nyinyir media Vietnam Vietbo.vn ialah Jordi Amat. Mereka menuliskan bahwa bek Indonesia Jordi Amat yang pernah menghadapi Messi dan Ronaldo bakal memiliki pertandingan yang tidak terlupakan melawan tim Vietnam. Hal tersebut tak lepas dari andil Jordi di gol kedua Tien Lin. Media tersebut menuliskan ia yang tak memiliki postur tubuh tinggi tak memiliki kemampuan halau bola atas. Namun Jordi memiliki tubuh tinggi, namun tidak dominan untuk duel di udara. Jordi sendiri usai pertandingan meminta maaf atas kegagalan timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Media Vietnam soroti aksi terpuji Shin Tae-yong usai ditumbangkan Vietnam. Setelah ditumbangkan Vietnam, Shin Tae-yong melakukan aksi terpuji. Ia mengakui kekalahan timnya dan memberikan selamat terhadap Vietnam yang lolos ke final Piala AFF 2022. Tindakan yang dilakukan Shin Tae-yong tersebut pun mendapatkan respek dari pemain Vietnam. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia ini tetap dingin dengan pelatih lawan Park Hang-seo. Pasalnya Shin Tae-yong dan Park Hang-seo tidak saling jabat tangan setelah pertandingan. Padahal keduanya adalah pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan.